Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwita Pratiwi dengan NIM 25222121, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu jaringan nirkabel atau wireless. Nah, jaringan nirkabel atau wireless ini adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Sebagai pengganti kabel, jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, atau frekuensi mikro untuk mentransfer datanya. Teknologi ini tuh menjadi bagian dari kehidupan modern. Bisa digunakan dalam rumah tangga, perkantoran, hingga tempat umum. Nah, adapun komponen utama dari jaringan nirkabel ini. Nah, yang pertama yaitu router wireless, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan internet tanpa sebuah kabel. Biasanya ini memiliki fitur keamanan seperti firewall dan juga enkripsi. Yang kedua yaitu access point, yaitu dia gunanya untuk memperluas cakupan jaringan dengan menyediakan titik akses tambahan. Access point ini sering digunakan di area luas seperti kantor maupun juga kampus. Nah, yang ketiga yaitu Wireless Network Interface Card atau WNIC, yaitu komponen perangkat keras di mana komputer atau perangkat lain itu untuk menangkap sinyal nirkabel. Biasanya tersedia dalam bentuk internal dan juga eksternalnya. Yang keempat yaitu ada antena wireless. Dia tuh berfungsi untuk memperkuat atau memperluas jangkauan sinyal. Terdapat antena omnidirectional dan juga antena directional. Kemudian komponen yang kelima ada repeater, digunakan untuk memperpanjang jangkauan sinyal nirkabel dengan memperkuat sinyal yang sudah ada. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari jaringan nirkabel ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang kelebihan, yaitu pertama fleksibilitasnya, yaitu tidak terbatas oleh panjang atau lokasi kabelnya, yaitu jadi memungkinkan konektivitas di mana saja, yang penting dalam jangkauan sinyalnya. Yang kedua, mobilitas tinggi, pengguna itu dapat bergerak bebas tanpa kehilangan koneksi ke jaringan. Kemudian yang ketiga ada kemudahan instalasi. Nah, proses instalasinya tuh lebih cepat dan tidak memerlukan infrastruktur kabel fisik. Yang keempat ada ekspansi yang mudah, yaitu menambah perangkat baru itu kita cukup dengan menghubungkannya ke jaringan tanpa perlu instalasi kabel tambahan. Nah, yang kelima ada efisiensi biaya jangka panjang, yaitu maksudnya dapat mengurangi kebutuhan biaya perawatan dan juga penggantian kabel yang sering rusak. Adapun kekurangannya dari jaringan nirkabel ini yaitu yang pertama ada keamanan, yaitu lebih rentan terhadap penyadapan data, pencurian bandwidth, dan juga serangan cyber seperti spoofing. Nah, dalam hal ini diperlukan langkah pengamanan seperti enkripsi WPA3. Yang kedua yaitu gangguan sinyal. Sinyal itu dapat terganggu oleh dinding tebal, perangkat elektronik seperti microwave. Yang ketiga ada kecepatan relatif rendah. Nah, dalam beberapa kasus itu biasanya jaringan kabel seperti Ethernet itu memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibanding yang nirkabel. Nah, selanjutnya yaitu adanya ketergantungan pada sinyal. Nah, kondisi cuaca yang buruk seperti hujan deras ataupun badai itu dapat melemahkan kekuatan sinyal, terutama jaringan berbasis satelit. Yang terakhir yaitu kapasitas yang terbatas. Nah, dalam lingkungan dengan banyak perangkat yang terhubung, jaringan nirkabel itu dapat mengalami kemacetan sehingga menurunkan performanya. Adapun penerapan dari jaringan nirkabel ini, yang pertama dalam bidang rumah tangga itu biasanya untuk koneksi internet sehari-hari seperti wifi. Yang kedua itu di bidang perkantoran, itu dapat mendukung mobilitas kerja dengan akses internet di seluruh area kerja. Nah, yang ketiga yaitu tempat umum berupa hotspot wifi di kafe, bandara, dan lainnya. Yang keempat yaitu sektor industri, biasanya digunakan dalam IoT, Internet of Things, untuk menghubungkan perangkat otomatisasi. Kemudian yang kelima ada dalam sektor pendidikan, itu dengan mendukung pembelajaran digital melalui akses internet tanpa kabel di ruang kelas maupun di perpustakaan.
Selain itu juga ada pengamanan jaringan nirkabel ini. Yang pertama, kita menggunakan enkripsi yang kuat. Kita bisa pilih protokol WPA3 atau minimalnya kita pakai WPA2. Dan yang kedua, yaitu membatasi akses dengan MAC address filtering, yaitu hanya perangkat tertentu yang diizinkan untuk terhubung ke sebuah jaringan. Yang ketiga, kita dapat mengatur password yang kuat, yaitu kita bisa menggunakan kombinasi huruf, angka, maupun simbol untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, kita bisa menggunakan VPN, yaitu untuk melindungi data pengguna dengan mengenkripsikan koneksi. Kemudian yang kelima, memantau aktivitas jaringan. Kita bisa menggunakan perangkat lunak monitoring untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan juga mengoptimalkan jaringan tanpa kabel atau wireless. Nah, perangkat ini tuh memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, atau perangkat IoT tanpa memerlukan kabel fisik, melainkan dia tuh menggunakan gelombang radio atau frekuensi tertentu. Adapun jenis-jenis dari perangkat keras jaringan nirkabel ini, yang pertama berupa access point. Nah, dia tuh perangkat yang bertindak sebagai pusat koneksi untuk perangkat dalam jaringan. Jadi access point ini menyediakan jaringan kabel untuk perangkat pengguna dengan menghubungannya ke LAN. Biasanya digunakan di tempat-tempat seperti kantor, sekolah, dan juga area publik. Yang kedua yaitu router wireless. Nah, yaitu merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat ke internet atau jaringan lokal secara bersamaan. Selain itu dia juga mengelola lalu lintas dan melengkapi dengan firewall. Yang ketiga adanya repeater atau wireless. Repeater ini berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan nirkabel, terutama di area yang memiliki sinyal lemah atau terhalang dinding atau benda lain. Nah, perangkat ini tuh memperluas cakupan jaringan tanpa memerlukan kabel tambahan. Yang keempat ada antena. Nah, antena ini digunakan untuk memperluas jangkauan atau meningkatkan kualitas sinyal nirkabel. Nah, antena ini tuh dapat berbentuk internal maupun juga eksternal yang dapat disesuaikan dengan arah dan posisinya. Kemudian jenis yang kelima ada wireless adapter. Nah, perangkat ini memungkinkan komputer atau laptop memiliki fitur WiFi bawaan untuk terhubung ke jaringan wireless. Adapter ini terhubung melalui port USB. Yang keenam ada modem wireless. Nah, modem nirkabel ini menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan sinyal dari penyedia layanan internet atau ISP. Adapun fungsi utama dari perangkat-perangkat keras nirkabel tadi, yang pertama yaitu konektivitas, yaitu maksudnya memungkinkan berbagai perangkat itu untuk saling terhubung dalam jaringan. Yang kedua, mobilitas, memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dari lokasi yang berbeda tanpa tergantung pada kabel. Nah, yang ketiga ada ekspansi jaringan, memperluas jangkauan jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi, yaitu mengurangi biaya instalasi karena jaringannya tidak memerlukan kabel tambahan. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep umum dari WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN ini atau Wireless Personal Area Network itu adalah jenis jaringan nirkabel dengan cakupan geografis yang sangat kecil. Nah, biasanya itu tidak lebih dari 10 meter. WPAN ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti headset, smartwatch, keyboard, mouse, maupun perangkat IoT. Nah, WPAN ini dirancang untuk menyediakan koneksi yang sederhana, hemat daya, dan nyaman untuk perangkat yang biasanya digunakan oleh pribadi. WPAN ini memungkinkan perangkat saling berkomunikasi tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks seperti router atau access point. Nah, adapun teknologi utama dalam WPAN ini, yang pertama yaitu Bluetooth. Nah, Bluetooth ini merupakan standar komunikasi WPAN yang paling umum. Bluetooth menggunakan frekuensi 2,4 GHz untuk mentransmisikan data antara perangkat. Nah, Bluetooth ini cocok untuk transfer data kecil seperti file, audio, atau koneksi perangkat wearable. Versi terbaru dari Bluetooth yaitu Bluetooth 5.0 dan 5.2 menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas.
Yang kedua ada Zigbee. Nah, Zigbee ini adalah protokol WIPAN yang sering digunakan dalam aplikasi IoT atau Internet of Things. Zigbee ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan fokus pada konsumsi daya yang rendah. Zigbee ini cocok untuk jaringan perangkat kecil seperti sensor pada rumah pintar atau smart home. Yang ketiga ada infrared atau IR, yaitu teknologi WIPAN yang menggunakan cahaya inframerah untuk mentransferkan data. Nah, biasanya dia tuh digunakan untuk remote kontrol perangkat elektronik seperti TV dan juga AC. Nah, infrared memiliki keterbatasan karena memerlukan garis pandang langsung terhadap perangkatnya. Yang keempat ada NFC, Near Field Communication, yaitu teknologi WIPAN yang jaraknya sangat dekat, biasanya tidak lebih dari 4 cm. Dan dia biasanya digunakan untuk pembayaran digital, transfer data singkat, atau sinkronisasi perangkat seperti smartphone. Adapun karakteristik dari WIPAN ini, yang pertama dari segi cakupan, radiusnya itu terbatas hingga 10 meter. Yang kedua dari segi fokus, yaitu menghubungkan perangkat pribadi dengan konsumsi daya rendah. Kemudian dari segi komunikasi, yaitu peer-to-peer atau melalui hub kecil tanpa memerlukan infrastruktur yang besar. Kemudian dari segi mobilitas, itu tuh memungkinkan perangkat tetap terhubung selama dalam jarak cakupannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari WIPAN, yang pertama kita bahas adalah kelebihan dari WIPAN. Yang pertama yaitu hemat energi. WIPAN ini dirancang untuk perangkat kecil dengan sumber daya yang terbatas, seperti baterai. Nah, teknologi seperti Bluetooth Low Energy itu dapat memaksimalkan efisiensi daya. Yang kedua yaitu privasi yang tinggi. Nah, jarak pendek itu mengurangi risiko akses oleh pihak luar yang tidak diinginkan. Nah, koneksi ini tuh seringkali memerlukan autentifikasi dari usernya. Yang ketiga yaitu kemudahan sinkronisasi, yaitu proses pairing yang sederhana itu membuat user dapat dengan cepat menghubungkan perangkatnya. Jadi banyak perangkat WIPAN itu mendukung konektivitas multi-device. Yang keempat yaitu dari segi ekonomis, WIPAN ini tidak memerlukan infrastruktur tambahan seperti router atau kabel, sehingga dapat mengurangi biaya instalasinya. Kemudian dari segi kekurangan, yang pertama yaitu jarak yang terbatas. Nah, WIPAN ini radiusnya hanya hingga 10 meter, yaitu membatasi fleksibilitas penggunaannya. WIPAN ini tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan lebih luas. Yang kedua, kecepatan data yang rendah. WIPAN ini tidak dirancang untuk transfer file besar atau aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang tinggi. Contohnya itu Bluetooth standar memiliki kecepatan maksimal itu hingga 2 Mbps. Yang ketiga ada interferensi, yaitu berbagi frekuensi dengan perangkat lain seperti WiFi, itu tuh dapat menyebabkan gangguan sinyal. Jadi penggunaannya di area dengan banyak perangkat nirkabel itu dapat menurunkan performa dari WIPAN-nya. Yang keempat yaitu keamanan tambahan yang dibutuhkan. Biasanya WIPAN ini rentan terhadap serangan seperti Bluetooth snooping atau perangkat yang tidak sah mencoba mengakses koneksi. Dan jadi WIPAN ini memerlukan enkripsi dan pengaturan keamanan tambahan. Selanjutnya yaitu aplikasi pada WIPAN. Yang pertama yaitu perangkat wearable, yaitu bisa berupa headset nirkabel, smartwatch, dan juga fitness tracker. Yang kedua itu otomatisasi rumah, itu biasanya berupa perangkat pintar seperti lampu, termostat, atau sistem keamanan yang berbasis Zigbee tadi. Yang ketiga di bidang kesehatan, alat kesehatan itu contohnya seperti glukometer atau monitor dari tekanan darah. Yang keempat dari segi transportasi itu bisa koneksi antara smartphone dengan sistem informasi atau infotainment dari kendaraan tersebut. Yang kelima, di bidang pembayaran digital, itu ada NVC tadi untuk pembayaran di kasir dengan menggunakan smartphone. Nah, materi selanjutnya adalah konsep umum dari WLAN. Nah, WLAN ini yaitu Wireless Local Area Network, adalah jenis jaringan lokal LAN atau
Local Area Network yang menggunakan sinyal nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam suatu area tertentu, seperti rumah, kantor, atau kampus. Nah, WLAN ini tidak seperti jaringan LAN tradisional yang menggunakan kabel, tapi WLAN ini ada koneksi tanpa kabel dengan memanfaatkan teknologi radio frekuensi. Nah, WLAN ini memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, printer itu saling terhubung tanpa kabel yang memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi. Adapun komponen utama dari WLAN ini, nah yang pertama itu ada access point, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel atau LAN dan perangkat nirkabelnya. Nah, access point ini memancarkan sinyal WiFi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, yang kedua ada wireless router, yang mana router nirkabel yang menggabungkan fungsi routing dan access point. Nah, router ini mengelola lalu lintas data dan menyediakan akses internet. Yang ketiga, itu ada client device, yaitu perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, dan lainnya yang terhubung ke jaringan WLAN. Yang keempat ada Wireless Network Interface Card atau NIC, itu komponen hardware pada perangkat user yang memungkinkan koneksi ke jaringan nirkabel. Nah, yang kelima itu ada antena. Antena ini untuk memperkuat atau memperluas cakupan sinyal jaringan. Kemudian yang keenam itu ada controller. Dia tuh digunakan dalam jaringan besar untuk mengelola beberapa access point yang secara terpusat. Adapun karakteristik dari WLAN ini. Nah, yang pertama kita lihat dari segi cakupan areanya. WLAN ini radiusnya biasanya mencapai hingga 100 meter di dalam ruangan dan bisa lebih luas di luar ruangan, itu tuh tergantung pada kekuatan sinyalnya. Nah, yang kedua, dari segi kecepatan, teknologi WLAN ini seperti Wi-Fi 6 itu mendukung kecepatan transfer data hingga 6 Gbps. Nah, yang ketiga itu ada frekuensi operasi. Nah, WLAN ini menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz dan 5 GHz dengan standar terbaru yang juga mendukung 6 GHz. Selanjutnya ada topologi. Topologi yang umum digunakan adalah infrastruktur atau dengan access point dan ad hoc atau peer-to-peer. Adapun standar dari WLAN ini, nah standar WLAN ini biasanya ditetapkan oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Yang pertama ada 802.11b, itu beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, kecepatan maksimumnya itu 11 Mbps. Yang kedua ada 802.11g, itu pada frekuensi 2,4 GHz juga, tetapi mendukung kecepatan hingga 54 Mbps. Yang ketiga ada 802.11n, itu mendukung dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Kecepatannya bisa sampai 600 Mbps. Yang keempat ada 802.11ac, itu beroperasi di 5 GHz dan kecepatannya bisa sampai 1 Gbps. Yang kelima itu ada 802.11ax atau Wi-Fi 6, itu mendukung frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz dengan kecepatan 9,6 Gbps. Nah, adapun kelebihan dari WLAN ini. Nah, yang pertama kita lihat dari segi mobilitasnya, yaitu user itu dapat bergerak bebas di dalam area cakupan jaringan tanpa kehilangan konektivitasnya. Nah, yang kedua itu fleksibilitas. Jadi WLAN ini tidak memerlukan kabel fisik sehingga mudah diperluas dan juga dimodifikasi. Nah, yang ketiga itu biaya instalasi yang rendah. Maksudnya yaitu mengurangi biaya pemasangan kabel jaringan. Yang keempat ada akses multi perangkat. Nah, dia maksudnya mendukung banyak perangkat secara bersamaan. Nah, yang kelima ada dari segi kompatibilitas, yaitu mendukung berbagai perangkat dengan standar Wi-Fi yang berbeda. Kemudian ada pun
kekurangan dari WLAN ini. Yang pertama dilihat dari segi keamanannya. WLAN ini rentan terhadap serangan cyber seperti penyadapan data dan juga akses yang tidak sah. Yang kedua, interferensi. WLAN ini sinyalnya dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, contohnya seperti Bluetooth. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kinerjanya. Kecepatan dan stabilitas WLAN itu dapat menurun jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Yang keempat, jarak yang terbatas. Nah, jangkauan sinyal itu tergantung pada kekuatan perangkat dan juga hambatan fisik seperti dinding. Yang kelima, itu biaya perangkat. Nah, perangkat yang berkinerja tinggi seperti router Wi-Fi 6 itu memiliki harga yang jauh lebih mahal. Adapun teknologi WLAN yang modern, yang pertama ada Wi-Fi 6. Nah, Wi-Fi 6 ini memberikan kecepatan tinggi, efisiensi dalam lingkungan padat, dan juga latensi yang rendah. Yang kedua, ada Wi-Fi Mesh. Nah, Wi-Fi Mesh ini menggunakan beberapa access point yang bekerja sama untuk menciptakan cakupan sinyal yang merata. Nah, yang ketiga, itu ada multi-user, multi-input, multiple output, yang mana dia tuh memungkinkan pengiriman data ke beberapa perangkat secara simultan sehingga meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada beamforming. Nah, beamforming ini mengarahkan sinyal ke perangkat tertentu untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas koneksinya. Kemudian ada keamanan dari WLAN. Nah, karena sinyal WLAN itu dapat diakses oleh siapa saja yang berada dalam jangkauan, jadi keamanannya itu harus diperhatikan. Adapun teknik keamanan dari WLAN, nah yang pertama yaitu enkripsi WPA3, yaitu standar terbaru yang memberikan perlindungan terhadap serangan brute force. Nah yang kedua ada SSID hiding, yaitu menyembunyikan nama jaringan agar tidak terlihat oleh perangkat yang tidak sah. Nah yang ketiga itu ada MAC filtering. Nah MAC filtering ini membatasi perangkat yang dapat terhubung berdasarkan alamat MAC. Yang keempat, itu ada firewall. Nah, firewall ini mengontrol lalu lintas data untuk melindungi dari ancaman eksternal. Selanjutnya ada VPN. Nah, VPN ini menambahkan lapisan enkripsi untuk melindungi data dari user. Adapun pengaplikasian dari WLAN ini. Yang pertama di bidang rumah tangga itu digunakan untuk biasanya akses internet, streaming maupun perangkat pintar rumah atau smart home. Yang kedua di perkantoran itu memberikan koneksi nirkabel untuk komputer, printer, dan perangkat-perangkat lainnya. Yang ketiga, di bidang institusi pendidikan, itu dapat mendukung pembelajaran berbasis teknologi dengan koneksi untuk siswa dan juga untuk stafnya. Kemudian untuk fasilitas publik, yaitu bisa dengan penyediaan wifi gratis di tempat umum. Contohnya seperti bandara, kafe, stasiun, dan lainnya. Adapun tren di masa depan tentang WLAN ini. Nah, yang pertama, bisa adanya Wi-Fi 7, yaitu standar baru yang menawarkan kecepatan tuh bisa sampai 30 Gbps dengan latensi yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, adanya integrasi IoT, yaitu yang mendukung konektivitas perangkat IoT dalam skala yang besar. Kemudian yang ketiga, keamanan yang berbasis AI, yang mana keamanannya menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi serta mengatasi ancaman secara otomatis. Nah, yang keempat itu adanya peningkatan efisiensi energi, yang mana teknologi baru untuk mengurangi konsumsi daya perangkat WLAN. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang keamanan dari WLAN. WLAN adalah Wireless Local Area Network. Nah, keamanan WLAN adalah serangkaian teknik, cara, dan prosedur yang digunakan untuk
melindungi jaringan nirkabel dari ancaman seperti penyadapan data, akses tidak sah, atau serangan dari dunia maya. Karena sifat jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang radio, jadi sinyal WLAN dapat diakses oleh siapa saja yang berada dalam jaringan tersebut. Jadi makanya perlu adanya langkah-langkah keamanan. Adapun teknik keamanan untuk WLAN ini. Nah, yang pertama itu ada enkripsi WPA2 atau WPA3. Nah, WPA2 ini Wi-Fi Protect Access 2 menggunakan enkripsi AES, Advanced Encryption Standard, melindungi data dari penyadapan. Nah, WPA3 itu versi terbaru dari WPA2 yang menawarkan enkripsinya tuh lebih kuat dengan fitur forward secrecy. Nah, WPA3 itu untuk mencegah serangan brute force. Nah, yang kedua itu ada firewall. Nah, firewall ini dia bertindak sebagai penghalang antara jaringan lokal dan jaringan luar dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu. Nah, firewall ini mengurangi resiko serangan seperti malware atau DDoS. Nah, yang ketiga yaitu SSID hiding atau Service Set Identifier, itu menyembunyikan nama jaringan WiFi agar tidak terlihat oleh perangkat yang tidak sah. Meskipun ini tidak sepenuhnya mengamankan jaringan, tapi teknik ini tuh dapat menambah lapisan perlindungan dengan mengurangi visibilitas jaringan. Yang keempat ada MAC filtering atau media access control, yang mana dia tuh mengizinkan hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang dapat terhubungkan ke jaringan tersebut. Jadi dia tuh membatasi akses perangkat yang tidak terdaftar, meskipun bisa dilewati oleh peretas yang memalsukan alamat MAC. Yang kelima ada VPN, yaitu mengamankan koneksi user dengan mengenkripsi semua lalu lintas data. Jadi sangat efektif jika user itu terhubung ke jaringan publik atau terbuka. Lalu yang keenam itu ada autentikasi multifaktor atau MFA, yang mana dia tuh menggunakan lebih dari satu lapisan autentikasi. Nah, dia tuh untuk memastikan hanya pengguna atau user yang sah yang dapat mengakses jaringan tersebut. Nah, yang ketujuh ada pembaruan firmware dan patch keamanan. Dia tuh memastikan perangkat jaringan seperti router, access point itu tuh menggunakan versi perangkat yang terbaru untuk melindungi dari kerentanan. Adapun kelebihan dari keamanan WLAN ini, yang pertama dari segi kemudahan pengelolaan. Nah, sebagian besar router modern itu dilengkapi antarmuka pengguna yang mempermudah pengaturan enkripsi, firewall, dan kontrol akses. Yang kedua, itu ada teknologi terbaru. Nah, WPA3 menawarkan keamanan yang canggih untuk melindungi jaringan dari ancaman modern. Kemudian yang ketiga, ada berbagi pilihan proteksi, mulai dari enkripsi, autentikasi, hingga pemfilteran perangkat, itu memberikan fleksibilitas kepada administrator jaringan untuk menyesuaikan tingkat keamanan sesuai kebutuhannya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepercayaan pengguna atau user. Jaringan yang aman memberikan rasa percaya kepada pengguna untuk mengakses dan menggunakan layanan yang tersedia. Nah, selain kelebihan dari WLAN tadi, WLAN mempunyai kekurangan keamanan, yaitu yang pertama, itu kerumitan pengaturan. Nah, pengaturan tingkat keamanan tambahan seperti WPA3 atau MAC filtering tadi, itu tuh memerlukan pengetahuan teknis yang memadai. Apabila ada kesalahan konfigurasi, itu dapat menyebabkan celah keamanan. Yang kedua, ketergantungan pada kata sandi. Nah, kata sandi itu kan merupakan elemen penting dalam keamanan WLAN. Jika kata sandi bocor, maka siapapun dapat mengakses jaringan yang sudah tersedia. Yang ketiga yaitu biaya tambahan. Nah, perangkat dengan dukungan WPA3 atau firewall yang canggih biasanya memiliki harga yang lebih tinggi karena pemeliharaan keamanannya tuh memerlukan investasi tambahan. Yang keempat yaitu rentan terhadap serangan baru. Nah, teknologi itu kan terus berkembang dan peretas selalu mencari cara baru untuk mengeksploitasi celah keamanan. Misal serangan phishing, itu dapat digunakan untuk mendapatkan akses kata sandi dari WiFi. Yang kelima ada interferensi sinyal. Nah, dia tuh jaringan WLAN dapat terpengaruh oleh file lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Contohnya seperti Bluetooth tadi, sehingga memerlukan pengaturan saluran dan frekuensi yang tepat untuk mengurangi gangguan. Nah, selain
kelebihan dan kekurangan serta teknik tadi, adapun langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan dari WLAN. Yang pertama, kita harus menggunakan WPA3. Pastikan semua perangkat kita dalam jaringan itu mendukung standar WPA3. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat, yaitu bisa dengan kombinasikan angka, huruf besar, huruf kecil, simbol, lalu kita ubah kata sandi itu secara berkala. Yang ketiga, itu nonaktifkan WPS atau Wi-Fi Protect Setup. Nah, meskipun mempermudah koneksi perangkat, fitur ini tuh memiliki celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Nah, yang keempat, itu batasi jangkauan sinyal. Jadi maksudnya tempatkan router tuh di lokasi yang optimal untuk mengurangi penyebaran sinyal ke area yang tidak diperlukan. Nah, yang kelima, kita bisa aktifkan login dan monitoring. Artinya, pantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau perangkat yang tidak dikenal. Yang keenam, bisa dengan pisahkan jaringan tamu. Nah, buat jaringan terpisah untuk tamu agar tidak mengakses jaringan utama yang lebih sensitif. Yang ketujuh, itu ada audit keamanan secara berkala. Nah, dia tuh lakukan evaluasi keamanan jaringan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem itu tetap aman dari ancaman terbaru. Nah, jadi keamanan WLAN ini adalah aspek yang penting dalam pengelolaan jaringan nirkabel, terutama di era digital yang sekarang. Jadi dengan menerapkan teknik keamanan yang sesuai, memperbarui infrastruktur, risiko serangan, maupun akses tidak sah diminimalkan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.